Halo, bertemu lagi bersama aku Yusuf Kun Film. Sesuai requestan kalian, di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Ballerina. Film ini menceritakan tentang balas dendamnya seorang sahabat sejati kepada orang yang sudah memperkaos sahabatnya secara brutal. Bagaimana tentang pembalasan dendamnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Cerita bermula, kita diperlihatkan seorang penjaga toko yang sedang asik bermain game. Tak lama sekelompok perampok datang kemudian menyita seluruh uangnya. Seorang perempuan yang bernama Okju dengan antengnya membayar semua makanan yang telah ia ambil dan tak memperdulikan kejadian tersebut. Namun para perampok itu ingin mengambil seluruh uangnya. Akhirnya Okju menunjukkan keahliannya. Dengan mudah ia mengalahkan semua perampok tersebut. Dan inilah Ballerina. Scene beralih, kita diperlihatkan sanggar tari balet yang sedang menunjukkan aksinya. Min-hee, salah satu dari penari balet tersebut, terlihat hilang fokus sehingga ia terjatuh. Di sisi lain, Okju sedang menikmati makanannya. Namun Min-hee menelpon dan menyuruh ia datang ke kosnya untuk hanya sekedar minum-minum. Karena memang sudah lama tak jumpa, Okju pun menyetujui ajakan tersebut. Setelah sampai di kosnya Min-hee, ia terus memencet bel namun tak kunjung dibuka. Untung saja Okju tahu pintunya. Akhirnya ia masuk begitu saja. Di kamar itu terasa seperti tak ada kehidupan. Ia terus menelusuri setiap ruangan. Ia menemukan sepucuk surat. Di dalam surat itu, Min-hee meminta tolong agar Okju membalaskan dendamnya. Dengan panik, ia mencari Min-hee dan menemukan Min-hee tak bernyawa di kamar mandi. Di situ, Okju teringat masa-masa di mana mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dan kita akan dibawa flashback ke masa lalu. Okju dengan jiwa tomboynya ingin memesan kue ulang tahun. Namun sebenarnya toko itu sudah tutup. Dengan baik hati, Min-hee mempersilahkannya untuk memilih kue yang ia inginkan. Ternyata hari itu Okju sedang berulang tahun dan ia merayakannya sendiri. Mendengar itu, Min-hee ikut serta dalam perayaan ulang tahun Okju tersebut. Kita kembali ke masa kini. Dengan penuh amarah, Okju akan membalaskan dendam sahabatnya tersebut. Ia mulai mencari tahu tentang Chef Choi 1004 yang sudah membuat Min-hee bunuh diri. Saat melihat foto mereka berdua, ia kembali teringat kenangannya dengan Min-hee, di mana Min-hee berhasil membuat ia bahagia dan membuat senyuman di bibir Okju. Ia tersadar karena nomor baru masuk menelpon ke handphone Min-hee. Ternyata itu adalah Choi yang sudah membuat Min-hee sanggup bunuh diri. Choi mengajaknya ketemuan dan mengancamnya jika ia menolak. Dengan sigap, Okju langsung ke sana. Ia melihat Choi menjual susinya dari kejauhan. Ternyata susi yang Choi jual hanya alibi, karena yang ia jual yang sebenarnya adalah narkoba. Okju mengikuti Choi sampai ke rumahnya. Besoknya setelah Choi pergi, Okju masuk ke rumahnya kemudian memasang beberapa alat penyadap suara. Setelah menelusuri beberapa ruangan, Okju melihat alat-alat BDSM. Kemudian ia membuka sebuah lemari yang isinya flashdisk dari korban Choi. Dari beberapa flashdisk itu ada flashdisk yang bernama Min-hee. Setelah dibuka terlihat begitu beringasnya Choi memperkaos Min-hee. Di sini kita baru dikasih tahu bahwa Min-hee terjatuh saat pertunjukan. Ternyata ia hilang fokus sebab ia melihat bayang-bayang Choi yang sudah memperkaosnya. Dengan kesal bercampur sedih, Okju tak terbayang betapa sakitnya penderitaan Min-hee. Scene beralih di mana Choi mendapatkan ajakan dari rekannya untuk kembali berburu perempuan. Mendengar itu, Okju bersiap untuk menjebaknya. Tak sulit bagi Okju memikat Choi yang pada dasarnya untuk mencari mangsa. Akhirnya mereka pergi ke hotel langganan Choi. Saat di kamar, Choi basa-basi dengan menunjukkan keindahan kamar hotel tersebut. Setelah itu ia memberikan minuman yang ternyata sudah dikasih obat tidur. Ia langsung bersiap untuk memperkaos Okju. Tanpa ia sadari ternyata Okju tak meminum minuman yang sudah dikasih Choi. Dan akhirnya baku hantam pun terjadi.
Mendengar keributan, para penjaga hotel datang dan bersatu menghajar Okju. Okju berhasil melarikan diri dengan membawa seorang perempuan yang ternyata sudah lama menjadi korban Choi. Setelah diobati, ketua Choi datang menjenguknya, kemudian memarahinya karena ia sudah teledor. Ketua itu tak mau tahu Choi harus membawa Okju hidup atau mati ke hadapannya. Okju membawa gadis itu makan ke tempat di mana Okju dan Minhee merayakan ulang tahunnya dulu. Kita sebut perempuan ini bernama Minha aja ya, biar enak, oke? Choi datang ke sebuah apotik yang dimiliki rekannya yang bernama Myun-sik. Di sana ia minta tolong agar Myun-sik membantunya untuk menangkap Okju dengan bayaran 100 juta won. Mendengar bayaran itu, Myun-sik menyanggupinya. Okju ke tempat latihannya dulu untuk meminjam senjata karena dia akan memburu Choi. Namun gurunya tak bisa memberikan senjata begitu saja karena ada aturan undang-undang memakai senjata. Namun gurunya memberitahu penjual senjata ilegal. Okju pun menemuinya. Setelah bertemu, ternyata yang menjual senjata itu sepasang kakek nenek dan senjata yang mereka jual sudah usang. Mau tak mau, Okju membeli beberapa senjata dan memperbaikinya di rumah. Setelah memperbaiki senjata tersebut, Okju keluar untuk membeli jajan. Saat sudah di rumah, tiba-tiba sekelompok orang menghajarnya sehingga membuat ia terjatuh dari jendela. Besoknya, Choi melaporkan ke atasannya bahwa Okju sudah berhasil ia bunuh dan menguburkan mayatnya di hutan. Di tempat pacuan kuda, Choi dan Myun-sik menyiksa Min-ah. Scene beralih ke hotel tempat Choi memperkaos Okju. Di sana para penjaga kedatangan tamu. Si botak merasa aneh karena melihat kaki di bawah meja, namun ia terlambat. Okju sudah berada di hadapannya. Okju bertanya di mana keberadaan Choi. Setelah mengasih tahunya, Okju langsung membunuh si botak itu. Dengan memakai sepatu pemberian Minhee, Okju mulai beraksi. Okju pergi ke kebun apa ini nggak tahu aku lek. Pokoknya tanaman lah ya kan. Di sana dengan nekat Okju datang sendirian dan bertanya di mana Choi. Atasan Choi terlalu banyak bicara untuk menjawab pertanyaan Okju tentang keberadaan Choi. Akhirnya ia membunuh ketua itu. Sialnya, peluru pistolnya habis. Itu membuatnya harus bertarung dengan ratusan orang di sana. 내가 이만한 여자 몇 명을 찾고 있고 혹시 나한테 말해줄 수 있는 사람? Setelah berhasil melawan semua orang di sana, Okju pergi ke pacuan kuda, tempat di mana Min-ah disiksa oleh Choi. Dengan antengnya, Myun-sik membawa Min-ah. Melihat Min-ah yang sudah tak berdaya, Okju pun menjadi lemas. Choi datang dan langsung menembak Okju. Karena terlalu banyak bicara, Choi juga membunuh Myun-sik. Saat mencari keberadaan Okju, Min-ah menembak Choi. Namun tak kena karena dia tak pandai menggunakan senjata. Saat Choi mau menembak Min-ah, Okju menembaknya, kemudian membawanya ke pinggir pantai. Choi merasa heran kenapa Okju sebegitu ingin membunuhnya. Okju mengakui bahwa dia adalah teman Minhee. Mendengar nama Minhee, Choi menjelaskan betapa sadisnya dan beringasnya ia memperkaos Minhee. Mendengar perkataan itu, tanpa rasa ampun, Okju membakarnya hidup-hidup beserta Lamborghini yang kini sudah tak ada artinya lagi. Dengan terbakarnya Choi beserta Lamborghini-nya, berakhir pula lah pembalasan dendam Minhee dan berakhir pula lah filmnya.
Oke guys, itulah tadi alur cerita film Ballerina. Jujur aja alurnya keren dan penjiwaan mereka sangat bagus. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time video. Bye bye.